Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Abdillah Siddiq. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Yoga Supriyatna, GAF Senja Putra, Fahru Rozi, Vina Sri Rahayu, dan Puji Rahmi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multimedia dan mobile computing. Yang pertama adalah multimedia. Multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau yang bernama tools dan tautan atau yang bernama link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinstruksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, ada pula di dalam dunia multimedia. Pada awalnya, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, gambar seperti gambar diam, teks, gambar gerak video, dan gambar gerak rekaan atau animasi, dan konsumsi indera pendengaran seperti suara, dan juga memiliki rupa atau yang berwujud. Dalam perkembangannya, multimedia mencakup juga kinetik gerak dan bau yang merupakan konsumsi indera penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak diaplikasikan pada pertunjukan film 3 dimensi yang digambar pada kursi tempat duduk penonton. Kinetik dan film 3 dimensi membangkitkan kesan yang realistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Supriyatna. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia dari dua sisi, yaitu dari sisi download dan dari sisi streaming. Untuk dari sisi streaming adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara real time pada jaringan komputer dengan delay yang hampir kecil. Nah, untuk lebih jelasnya itu kita bisa lihat atau bisa perhatikan tentang dengan alur atau jalur dari proses transmisi secara streaming, yaitu dari VCR, lalu kita masukkan ke encoder atau VC, lalu kita proses dan disimpan ke media server. Lalu dari media server untuk menyambungkan dengan internet client atau dengan klien itu kita menggunakan web server. Jadi media dari interaksi antara media server dengan klien ini terhubung menggunakan web server. Media server men-share video dengan web server untuk menuju ke klien. Nah, dari klien kita bisa akses video dan mengakses ke web servernya dan menghasilkan video atau audio yang dapat diakses oleh klien. Nah, lalu selanjutnya di sini ada perbandingan antara streaming dan download. Kalau tadi streaming itu kita menyimpan atau menonton video atau mendengar audio itu melalui web server. Nah, kalau untuk download ini kita menyimpan audio atau video itu atau image itu di perangkat kita masing-masing. Nah, ini perbandingannya dalam proses kerja multimedia pada jaringan komputer. Terdapat istilah-istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di jaringan komputer, yaitu streaming dan download. Ini dan perbedaannya sebagai berikut. Untuk download, ini kelebihannya itu menyimpan file di hard disk atau di perangkat internal atau eksternal perangkat tersebut, sehingga dapat dinikmati secara offline untuk video dan audionya, seperti halnya kita mendownload film atau mendownload lagu kayak gitu. Lalu untuk kelebihan selanjutnya ini dapat dilihat atau didengar secara berkali-kali dengan menggunakan aplikasi atau software yang ada di perangkatnya. Contohnya ini kalau di laptop itu kita menggunakan VLC, dan untuk
audio biasanya kita menggunakan perangkat software musik. Ya. Lalu kelebihan selanjutnya dari download ini adalah standar file bisa dibaca oleh semua jenis mesin atau perangkat, baik itu di telepon, di handphone, laptop, dan tablet. Lalu kelebihan dari selanjutnya dari download ini adalah kualitasnya bagus atau stabil, yaitu tidak ada buffering atau apa gitu. Dan kualitas video pun relatif standar atau terus menerus dengan kualitas tersebut. Lalu untuk kelemahan dari download ini pada saat kita mendownload file tersebut dari web atau dari internet, kita download dan proses download lama ini tergantung dari kekuatan jaringan perangkatnya. Lalu kita beralih ke streaming. Streaming juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya dapat dilakukan secara bandwidth dengan kecepatan rendah. Seperti halnya kita kalau nonton video di YouTube, TikTok, atau Instagram, itu kita menggunakan bandwidth yang kecepatannya rendah. Lalu kelebihan selanjutnya ini webmaster tidak perlu risau dengan bandwidth. Jadi webmaster itu hanya men-share aja ke internet klien, seperti halnya tadi di topologi. Lalu kelebihan selanjutnya ini webmaster tidak dibatasi oleh besar file, ya, karena untuk kapasitas storage itu yang menghandle itu adalah media servernya. Lalu kekurangan dari streaming ini hanya dapat dilihat secara online. Ya, dapat dilihat secara online. Jadi pada saat perangkat kita tidak memiliki akses internet, itu tidak bisa menonton video tersebut. Lalu kekurangan selanjutnya ini adalah kualitas gambar jelek atau relatif kualitas gambar ini tidak stabil, tergantung dari jaringan internet perangkat yang digunakan. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahmi Nopitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mobile computing. Mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan transmisi data, suara, dan video melalui komputer atau perangkat nirkabel lainnya. Secara istilah, kata mobile computing ini juga diartikan pada teknologi perangkat seluler yang mendukung pergerakan atau mobilitas. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan mobile computing system? Seperti namanya, sistem komputasi seluler adalah sistem terdistribusi yang terhubung melalui jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel untuk komunikasi. Di sini, klien atau node memiliki mobilitas dan kemampuan untuk menyediakan komputasi kapan saja dan di mana saja. Ada beberapa contoh di mana sistem komputasi seluler diimplementasikan atau digunakan, yaitu pada sistem pengiriman online yang terkait dengan verifikasi kartu kredit. Lalu ada layanan taksi yang dioperasikan melalui smartphone dan aplikasi seluler. Lalu yang terakhir ada aplikasi media sosial dan akses email melalui smartphone atau ponsel cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Fitriansyah Senjaputra akan menjelaskan karakteristik komputasi mobile. Yang diantaranya meliputi probabilitas, interaktivitas, sensitivitas, konektivitas, individu, ukuran kecil, konektivitas nirkabel. Yang dijelaskan untuk probabilitas, ini merupakan kemampuan untuk dengan mudah mengganti komputer di dalam lingkungan belajar atau
antar lingkungan. Interaktivitas adalah kesempatan bagi pengguna untuk bertukar data dan berkolaborasi satu sama lain. Sensitivitas adalah kemampuan untuk mengumpulkan data dan menanggapi yang spesifik untuk tempat, iklim, atau waktu tertentu. Konektivitas adalah kapasitas untuk dihubungkan dari jarak jauh di lokasi manapun untuk tujuan komunikasi data. Individu adalah kesempatan untuk menggunakan teknologi untuk menyediakan perancah dan kustomisasi pelajaran bagi pelajar individu yang tugas-tugas yang menantang. Ukuran kecil karena dimensinya yang seperti ponsel, perangkat seluler juga dikenal sebagai handheld dan smartphone. Perangkat seluler standar akan muat di tangan saku, di tangan atau saku rata-rata orang dewasa. Aktivitas nirkabel adalah perangkat seluler biasanya dapat berkomunikasi dengan perangkat seluler lain, serta komputer dan sistem stasioner, jaringan, dan telepon seluler. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinastri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari komputasi mobile. Fitur utama dari komputasi mobile ini adalah bahwa perangkat komputasi portable dan terhubung melalui jaringan. Dengan menguasai spesialisasi mobile computing ini, kita seringkali dapat mengembangkan aplikasi seluler yang menerapkan konsep algoritma dan pemrograman yang lintas platform di luar Android dan iOS. Konsep komputasi mobile ini mengacu pada infrastruktur komunikasi yang ditetapkan, termasuk infrastruktur jaringan nirkabel, protokol, format data, dan bandwidth, dan portal yang diperlukan untuk memastikan konektivitas dan komunikasi tanpa batas. Sekian dari saya dan terima kasih.